bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Virtual yang akan membahas berbagai topik-topik menarik. Salah satunya hari ini merupakan juga narasumber kita datang untuk meminta keadilan begitu, ataupun juga mencari keadilan. Mereka merupakan pengurus pensiun PTPN yang tergabung dalam Persatuan Pensiunan Karyawan Perkebunan Nusantara Indonesia atau PPKPNI yang mendapatkan pembayaran pensiunan yang di bawah rata-rata ataupun juga bayarnya itu tidak wajar, dan mereka sudah melakukan berbagai upaya sampai hari ini tidak juga berhasil ataupun membuahkan hasil, dan hari ini mereka akan ngobrol terkait dengan hal itu. Semoga ada solusi dan juga ini didengar sama pihak-pihak yang berwajib. Hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Dahlan, pensiunan PTPN Takalar, juga bersama dengan Bapak Sukarni selaku Ketua Umum PPKPN yang sudah hadir di studio hari ini bersama kita untuk memperbincangkan terkait masalah ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Ya, Alhamdulillah kita sehat walafiat. Baik. Yang kabar buruk ini adalah gaji pensiunannya ya Pak ya? Gaji buruk yang nasibnya di bawah garis kemiskinan ini. Oke. Baik, mungkin Pak boleh sekalian juga kita kenalan dulu dengan Tribuners penonton kita. Mungkin kalau Pak Sukarni sudah kerja sudah sejak kapan, kemudian pensiunnya dari tahun berapa Pak? Saya kerja sejak tahun 75. Pensiun ya. Tahun 2002. Kemudian pada saat kerja tadi tahun 70-an gitu ya Pak ya? Ya, kemudian itu sudah langsung di Takalar atau dari mana dulu Tidak, Pak? saya pada waktu itu pertama ditugaskan di pabrik gula Jatiroto, Jawa Timur. Dan waktu itu saya masih harian, jadi angkat dinas tahun 1997 ya Pak ya. Kemudian dimutasi ke Makassar dalam rangka pengembangan perluasan pabrik gula di luar Jawa. Oke, baik. Pada saat itu Pak mungkin kondisi ataupun juga pada saat mutasi, mungkin apa harapan Bapak setelah mutasi ke Kota Makassar? Ya. Harapan saya dengan mutasi akan mengalami perbaikan hidup dan nasib yang lebih baik. Ya. Jadi dengan harapan mungkin kita bisa hidup lebih baik lah. Ternyata setelah pensiun saya rasakan seperti ini. Ya. Jadi saya rasa tidak sesuai dengan harapan pada waktu kita masih dinas lah. Kerja pagi, sore, siang, hujan, tidak mengenal hujan, panas tidak mengenal panas, karena kerja kita adalah di lapangan. Ya. Oke, baik. Nah, tadi pensiun sejak tahun 2002. Iya. Nah, dari 2002 itu pensiunan yang Bapak dapat waktu itu kisaran harga berapa Pak? Dari awal saya terima pensiun itu 325. Kemudian berapa saat itu naik menjadi 335 sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Berarti naiknya satu kali saja dari 2002 sampai 2026 ini satu kali naik 10.000. Iya ya Pak ya, cocok ya Pak ya. Kenyataannya begitu. Oke, baik. Jadi nanti kita akan lihat sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa kenaikan ini di tengah harusnya kan kalau pensiunan itu naik seiring juga naiknya harga-harga bahan pokok ataupun kebutuhan hidup ya Pak ya. Tapi naik kalau cuma 10.000 dari puluhan tahun juga kita patut pertanyakan gitu. Kalau Bapak Dahlan mungkin sejak tahun berapa kerja Pak? Saya kerja tahun 1983. 83. Terangkat 1985. Saya dinas sampai tahun 2016. Iya.
berarti sudah sisa 30 tahun ya. Iya, pensiun 2016. Iya, Bapak Ya. pensiun 2016. Ya. Terima gaji itu 451 451 sampai sekarang. dari 2016 Iya, sampai sekarang. sampai sekarang. Mungkin 2016 itu 451 masih lumayan lah Pak ya. Tapi sekarang ini sudah tidak ada apa-apanya Tidak kalau ada kita artinya. lihat. Nah, betul Pak. Dan juga pada saat kerja kemarin, apakah langsung penempatan Takalar? Seperti apa Pak mungkin? Saya langsung di Takalar terus sampai pensiun. Sampai pensiun. Oke, baik. Nah, kemudian kalau Bapak sendiri berarti tidak mengalami kenaikan gaji kenaikan pensiunan meskipun 10.000 seperti Pak Soekardi tadi ya Pak Enggak. ya. Memang tetap 451 dari 2016 sampai 2026 sudah 10 tahun kira-kira ya Pak ya. Harusnya ya naik gitu dalam kurun waktu 10 tahun ini bahan-bahan pokok ataupun juga kebutuhan hidup juga naiknya berkali-kali lipat. Tidak gitu. dibarengi dengan kenaikan harga jadi bagaimana kita. Nah, kemudian mungkin Tribuners ini pasti banyak yang bertanya. Nah, kan sudah terima pensiunan harusnya bersyukur dan lain sebagainya, tapi kenyataannya setelah menerima pensiunan ini Bapak dan rekan-rekan lain seluruh Indonesia ini tidak punya hak untuk menerima bantuan lain gitu ya Pak. Ya, mungkin seperti apa Pak Soekardi boleh ceritakan? Ya, sebetulnya soal bersyukur, kita bersyukur. Betul. Artinya walaupun hidup di garis kemiskinan, ternyata sampai saat ini Allah masih memberikan kehidupan. Iya. Yang saya pertanyakan, apakah inikah hidup di negara Pancasila yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kita terima pensiun seperti ini. Iya. Sedangkan berdasarkan undang-undang yang pernah saya baca, bahwa manfaat pensiun itu bisa dinaikkan setiap tahun mengikuti perkembangan harga-harga. Namun sampai sekarang ya ini yang kita rasakan. Oleh sebab itu kami ingin supaya ada perhatian lah terhadap kami para pensiunan yang kerja pagi, sore, malam, hujan dan tidak mengenal waktu lah demi untuk devisa negara. Iya. Betul. Nah, kemudian juga Pak terkait dengan bantuan tadi yang saya sampaikan, selain mungkin menerima uang pensiunan, apakah ada bantuan-bantuan lain yang diberikan oleh negara kepada seluruh pensiunan? Tidak ada ya Pak ya? Dan bahkan saya sebetulnya dari Jawa ditugaskan ke Takalar, kami juga pernah dimutasi ke Kendari, ke Asera, daerah pedalaman. Jadi bukan hanya di Takalar saja, tapi saya dari daerah Jatiroto, Jawa Timur, yang daerahnya daerah subur, kemudian dipindahkan ke Takalar, terus dimutasi ke Asera di daerah pedalaman. Iya, baik. Jadi tidak ada bantuan lain gitu ya Pak. Hanya memang mengandalkan 335.000 ini saja di zaman sekarang. Iya, zaman sekarang. Baik. Nah, kalau kita lihat mungkin dari ini sejak era Pak SBY berarti ya Pak ya, sampai sekarang mungkin tidak ada mengalami peningkatan yang signifikan. Zamannya suatu bagus tuh. Iya, oke. Baik. Nah, ini juga berarti ini yang dialami oleh seluruh pensiunan PT PNI di seluruh Indonesia, Pak? Iya. Seperti apa mungkin keluhan dari teman-teman yang lain? Sama. Jadi bahwa mereka merasakan bahwa hidup di garis kemiskinan, tidak ada perhatian, tidak ada THR. Kalau pensiunan yang lain dapat THR, kenapa sesama pensiunan kita tidak dapat apa-apa? Nah, terus kepada siapa kita itu untuk mengadu? Ke menteri sudah, ke menteri BUMN, menteri pertanian sudah, bahkan yang terakhir yaitu tadi ke Mas Wapres. Oh, sudah coba lapor Mas Wapres? Sudah. Sampai sekarang juga belum ada realisasinya. Oleh sebab itu terakhir memberanikan diri dari orang-orang yang sudah tua-tua ini untuk melapor kepada Bapak kita, Presiden, Bapak rakyat kita, yang sebagai mandataris. Jadi kita ingin mendapat perbaikan dari beliau dan bisa menghadap pada beliau. Baik, jadi
artinya dialami seluruh pensiunan pegawai di seluruh Indonesia ya Pak ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ini ada 495 hingga 500 orang purna, sekitar 455.000. Iya. Oh iya. Seluruh dan Indonesia. 70% terima pensiunan 100.000 sampai 500.000 paling banyak berarti Pak ya. Oke. Nah, ini yang 100.000 ini sangat prihatin sekali karena ada yang di bawah 100. Ada yang di bawah 100.000 Pak. 80.000 bahkan. 80.000. Iya. Waduh, luar biasa. Nih, bagaimana caranya hidup 80.000 di era sekarang ini Pak ya? Satu hari kayaknya nggak cukup itu Pak, 80.000 kalau kita zaman sekarang. Nah, kemudian juga kalau ke DPR RI sudah pernah menghadap Pak? Saya sudah pernah. Selaku ketua umum sudah pernah ke DPR sana. Iya. Dan juga kita menyerahkan berkas. Katanya kebetulan waktu itu katanya masih reses, nanti akan ditindaklanjuti. Tapi sampai sekarang juga tidak ada realisasinya. Menteri BUMN juga begitu. Oke, baik. Jadi ini istilahnya sudah kemana-mana gitu, lapor, tapi sejauh ini belum ada realisasi. Apa-apa. Tapi mungkin sudah pernah dijawab mungkin Pak, ataupun juga disuruh bersabar, suruh nunggu atau gimana? Waktu itu pada waktu Bapak Presiden Jokowi, kami pernah menyurat ditanggapi beliau karena kesibukan beliau, sehingga didelegasikan kepada Menteri BUMN dan Pertanian. Tapi ketika kita menghadap ke Menteri BUMN, di sana tidak dapat tanggapan apa-apa. Oke, tidak ada tanggapan dari Menteri BUMN. Sampai hari ini mungkin Pak seperti itu? Sampai hari ini. Sampai hari ini. Oke. Baik. Nah, ini kalau kita lihat juga lapor Mas Wapresnya sudah 2025 Februari, sudah setahun lebih juga. Hingga saat ini belum ada realisasi. Kemudian kalau mungkin Pak teman-teman di daerah lain juga sudah ada lakukan ataupun juga mencoba untuk berupaya untuk ketemu dengan siapa begitu selain rekan-rekan yang ada di Makassar ataupun juga Takalar? Kami kan mewakili teman-teman yang di dalam PPKPNI. Jadi saya rasa hampir semuanya sama anunya. Keluhannya sama, ya penderitaannya sama. Sama-sama ya beginilah. Jadi keadilan yang kita harapkan itu apakah sudah sesuai atau tidak gitu. Kan yang tahu yang di atas itu, artinya pimpinan-pimpinan di atas. Kalau itu merasa sudah sesuai ya enggak tahu lah. Namanya kita hidup di negara Pancasila, kita harus tetap menjaga kerukunan, persatuan, dan kita mengutamakan nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Oleh sebab itu kami sampai pensiun tidak pernah berbuat apa-apa. Soalnya hanya patuh dan taat kepada aturan. Iya, baik. Nah, untuk kisaran pensiunan yang Bapak terima tadi 451.000 ya Pak ya. Mungkin boleh diceritakan seperti apa menghadapi kehidupan dengan mengandalkan 451.000 itu. Berat. Berat itu. Kami sudah putar otak, bagaimanapun tidak bisa, susah. Dengan kondisi seperti KJ 451 begitu. Coba bukan anak-anak yang nganu kami yang bantu. Tidak berarti bisa, berarti ada saling membantu juga keluarga ya Pak ya, karena 450.000 itu sekarang ini bagaimana? Tapi tanggapan keluarga mungkin Pak melihat ada pensiunan dengan sejumlah tersebut seperti apa? Ya begitu dia bilang dibantu sama anak-anak begitu. Anak-anak. Karena gaji begitu enggak masuk di akal, bisa biar diputar otak bagaimana enggak. Iya, artinya sudah puluhan tahun mengabdi juga ya Pak ya. Kemarin kalau mungkin boleh diceritakan mungkin Pak pada saat kerja itu kisaran gajinya berapa Pak waktu kerja kemarin? Gajinya 4 juta lebih.
berapa Pak? 4 juta lebih. 4 juta lebih. Harusnya itu terakhir mulai tahun 2014. Di bawah sih belum sampai segitu. Oh, itu dari 2014 baru tahun dapat. berapa itu tahun sampai 2016 4 juta lebih. Itu. Dari di bawah tahun itu belum pernah kan? sebelum 2014 1 mungkin? juta tuh. Enggak pernah. Nggak pernah. Saya Kalau Bapak berapa? Saya itu kalau misalnya ibarat tentara, Iya. bintara tinggi, karena saya golongan 8, saya tidak pernah terima gaji sampai 1 juta, sampai pensiun. Masa Pak? Ya. Waduh, luar biasa sekali. Ternyata ada selain pensiunnya juga gajinya juga sangat memprihatinkan. Nah, kemudian kalau kita lihat ini Pak, ini kan sudah ada upaya-upaya juga yang dilakukan, kemudian belum ada respon sejauh ini yang didapatkan. Nah, kemudian setelah dari upaya Bapak untuk menemui pihak-pihak media, semoga ini tercapai gitu ya Pak ya, ataupun juga amin. Semoga ini sampai kepada pihak-pihak yang berwenang begitu. Nah, kalau misalnya tidak ada tanggapan lagi Pak, mungkin apa kira-kira upaya yang akan dilakukan lagi setelah Ya ini? nanti karena kita tuh di bawah kekuasaan Allah, semoga Allah juga memberikan petunjuk kembali. Doa dan usaha Pak ya. Doa, ya, Pak, kita berdoa dan berusaha. Oke, baik. Nah, kemudian tanggapan dari teman-teman ataupun juga rekan-rekan di seluruh Indonesia Pak untuk gerakan-gerakan yang sudah dilakukan seperti apa Pak? Saya kira teman-teman Ya. sesuai dengan apa yang kita lakukan ini semuanya mendukung. Mendukung, bahkan dari PG yang kecil pun sudah menyampaikan dukungannya. Ya. Artinya berarti harapannya sama dengan cita-cita kami selaku pengurus untuk memperbaiki, mengusulkan, menyampaikan perbaikan nasib daripada para pensiunan. Baik, jadi ini merupakan juga hasil musyawarah bersama ya Pak ya, Iya. melihat juga bagaimana penderitaan teman-teman di seluruh Indonesia, apalagi mungkin yang di kota-kota lebih besar daripada Makassar kan tentu biaya hidupnya juga lebih tinggi di sana. Gitu. Ya alhamdulillah kemungkinan mereka kebetulan punya anak yang bekerja sehingga dia bisa ditumpang oleh anak-anaknya. Kalau mereka tidak itu ya bagaimana, apalagi yang di desa yang tidak punya sawah, tidak punya tanah, hanya hidup segitu saja. Kita bisa bayangkan, Mbak bisa bayangkan lah. Betul. Ya. Kami mengalami kemamian dari anak semua. Iya, siapa tahu mungkin ada teman-teman atau pensiunan yang mungkin tidak punya anak ataupun juga anak-anak mereka juga sibuk dengan rumah tangga mereka masing-masing. Karena kan kondisi ekonomi setiap orang juga kita beda-beda gitu ya Pak ya. Ini kan menjadi hak bagi seluruh pensiunan untuk mendapatkan kesejahteraan. Ya akhirnya dengan cara apapun dia berusaha untuk bagaimana bisa hidup. Misalnya betul. Ada yang jual nasi pecel, ada yang mampu itu, yang sudah tidak mampu ya paling-paling nunggu bantuan dari pihak lain. Yang punya modal mungkin bisa buka usaha ya Pak ya. Iya, tapi ya, kalau yang mampu tadi saya katakan. Iya. Kalau di Makassar ataupun juga Takalar Pak, jumlah pensiunan hingga saat ini berapa? Sekitar 2.000 lebih. 2.000 lebih. 2.900-an Itu semua rata di bawah 500.000 dapatnya? Enggak, ada yang di atas. Ada Ada yang di sebagian atas? kecil saja. Bagian kecil. Sebagian kecil. Enggak, ya itu tadi lah sekitar 70% lah. Jadi 70% ke bawah itu ya mengalami 500, hidup yang di bawah garis kemiskinan. Nah, mungkin kalau Pak Dahlan mungkin waktu pensiun itu 2016 gitu ya Pak ya. Nah, pada saat sebelum pensiun apakah sudah ada informasi bahwa Bapak akan dapat 451 saja atau memang tidak ada informasi, nanti pada saat menerima pensiunan pertama baru Bapak tahu oh ternyata segini jumlahnya? Iya, sudah tahu memang Sudah tahu dari awal. Pada saat itu teman-teman sudah ada yang protes atau bagaimana Pak? Mau protes kemana? Terima-terima saja ya Pak ya? Terima saja. Maksudnya sebelum pensiun sudah diberitahu kalau terima pensiunnya sekian, sudah diberitahu. Hanya saya enggak kok 2016 pensiun. Kok 2002 gajinya itu yang tidak masuk di akal saya. Iya. Jadi pensiunannya ini diambil dari gaji 2002. Harusnya kalau pensiun 2016
Jadi harus istilahnya gaji pokok PHDP. juga segitu di 2016 itu dikasih tuh 2002. Jadi yang pensiun sekarang juga masih 2002 mungkin. Iya. Iya. Kita tidak tahu bagaimana nunya. Kalau kita disarankan kerja nerima saja nerima. Iya. Orang juga bilang nerimo. Mau protes juga Mau mungkin iya, protes kemana? bingung ya Pak ya mau Bingung, kemana iya. dan sudah protes pun Iya. belum tentu didengar ya Pak. didengar. Udah, Iya. Kenyataannya, Iya, kenyataannya iya. sampai sekarang belum ada apa-apa, belum ada realisasi. Malah semuanya ada gaji 13, Iya. ada THR, kita Oh, tidak dapat THR apa-apa. nggak ada juga Nggak Pak. ada. Gaji Tidak 13. Iya. ada. Sama pensiun, Iya. ada yang dapat gaji 13, ada yang dapat THR. Tapi kenapa kami tidak? Ini yang juga kami kadang-kadang sesalkan. Sebetulnya itu lewat apa saya pengaturannya ini? Iya. Kok tidak ada yang bisa sangat kami sedihkan juga. Iya. Ini sudah lama juga berjuang ya Pak ya. Tapi Sudah sejak hasilnya tahun 2012 itu lah. 2012 ya, Iya. betul. Nah, berarti sudah diperjuangkan bahkan sebelum Pak Dahlan pensiun juga ya Pak ya. Ya, Ini sebelum pensiun. sudah Ya, muncul sebelum isu-isu muncul, ini. iya. Ya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat Pak mungkin ini sangat memprihatinkan ya untuk pensiunan dengan kisaran harga Iya. segitu. Nah, juga kalau kita lihat di sini ada upaya juga sudah ke Mas Wapres sudah, kemudian juga beberapa DPR RI juga sudah, hasilnya belum ada sampai hari ini. Kemudian kalau Bapak tadi sudah dapat informasi juga kah dengan penerimaan tadi awalnya 325 ya Pak ya? Sebelum 325. Iya, sebelum pensiun memang sudah diinformasikan Tidak, akan dapat segitu tidak? Tidak, saya jadi begitu terima SK pensiun baru ditunjukkan dari Dapenbun Iya. bahwa ini nilai pensiunnya. Baru tahu itu. Oke, baik. Nah, Jadi saya kira tidak semua diberitahu tentang nanti pensiunmu sekian. Tidak semua diberitahu begitu. kemudian tidak merata juga ya Pak ya jumlahnya Iya, dari masing-masing merata, orang. iya. Oh, ada yang bahkan di bawah 100 tadi, ada yang 100, Ada yang di bawah 100 500, sampai sekarang. ada yang di atas 500. Kemudian Itu yang termasuk istilahnya ya pimpinan lah. Oke. Yang di atas 700 ya. Itu pimpinan, yang di atas 500. Iya. Kalau seperti karyawan-karyawan umum, yaitu tadi 75% adalah di bawah garis kemiskinan. Iya, oke, baik. Nah, waktu terima segitu Pak, mungkin ada kaget atau gimana Pak? Ya kaget Pada ya saat tidak. itu, ya. Kaget karena kenapa sekian, tapi ya tidak diterima itu namanya ya cuma itu yang ada. Iya. Sehingga ya disyukur ini. mengeluh ya tidak mengeluh. Mengeluhnya karena kok begini, tidak mengeluhnya apa boleh buat lah. Iya, Karena terimalah. sudah berusaha kemana-mana, ternyata tidak ada realisasi apa-apa. Sedangkan kita ingat bahwa kita tuh hidup di negara Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang dapat THR, kami tidak dapat. Ada yang kenaikan 13, kami tidak dapat. Kita tunggu-tunggu juga yang namanya BLT. Iya, Kenapa oh enggak ini? ada juga. Nggak ada BLT. juga. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya sebagai seorang pensiunan ini berharapnya bahwa pensiun ini menikmati masa tua, tidak lagi merepotkan anak ya iya, Pak ya. betul, iya. Betul. Tapi Betul, kenyataannya dengan pensiunan bahkan ada di bawah 100.000, kalau tidak mengandalkan anak ya Iya. mau Iya. tidak mau ya Pak ya Ya mau jadinya. tidak mau terpaksa. Bagaimana cara cari hidup? Betul. Jadi akhirnya hidup dari belas kasih. Ya, kita mengemis maaf sama anak-anak. Padahal kan kalau Kasihan kita. iya kalau dipikir dulu pada saat masa kerja, wah ini sudah alhamdulillah ada pegangan untuk sampai hari tua. Betul, iya. Gitu. Tapi nyatanya pensiunannya. Kalau ingat pada waktu kita kerja, terus ya kita tidak mikir seperti begini ini. iya, Karena kerja pagi, malam pulang, hujan berangkat, iya. panas juga berangkat. Jadi tidak mengenal waktu lah demi divisa negara. Iya. Tapi ya itulah yang kita rasakan sekarang ini sebagaimana yang kami sampaikan kepada Tribun Timur. Mudah-mudahan bisa mendapat jalan yang lebih baik.
dan bisa didengar. Amin, amin, amin. Syukur-syukur nanti kami bisa dipanggil oleh Presiden. Oh iya. Kami ingin sekali menyampaikan keluhan-keluhan atau mungkin ada saran-saran buat Bapak Presiden lah. Walaupun kita orang kecil, mungkin ada kata-kata yang bisa diterima oleh beliau. Iya, iya. Nah kalau ini kita Bismillah ya Pak ya. Semoga Bismillah. Ini didengar dan juga ada titik terang. Kalaupun nanti akan ada pemanggilan ataupun juga akan bertemu, nanti Bapak yang akan berangkat seperti apa Pak mungkin? Ya mungkin saya dengan beberapa teman. Karena sudah beberapa kali kita ke Jakarta tanpa dana bantuan apa-apa, tidak ada iuran, tidak ada apa-apa. Kita sudah beberapa kali ke Jakarta, ya sendiri. Kadang-kadang kalau ke Jakarta saya kadang-kadang 6 orang, karena tidak mungkin saya dari Makassar. Iya, dari Makassar dan dari yang di Jawa. Di Makassar saya dengan teman saya satu, yang sekarang alhamdulillah sudah meninggal. Jadi saya juga sekarang ini untuk teman berbicara memikirkan ini tentang pensiun, sementara ya vakum. Almarhum tadi salah satu orang yang vokal juga ya Pak ya untuk bersuara. Vokal dan dia kuat, dan dia sangat bagus lah. Iya. Jadi sangat bagus sekali terhadap sesama kita. Apa itu yang di bawah ataupun yang di atas, dia cukup bagus. Iya. Mungkin ya baru satu itu saya lihat. Sampai sekarang ini. Cepat dipanggil sama Allah. Iya. Baik, jadi selain usaha juga doa ya Pak ya. Iya, itu tentunya juga doa sudah. Dan usaha itu kemudian terus, ya. Saling semangat juga dengan bersama rekan-rekan yang lain juga sudah saling support begitu. Bagaimana supaya ini kita bisa suarakan lebih banyak lagi. Semoga ini memang betul-betul bisa sampai. Kita berharap ini sampai ke telinga Bapak Presiden Prabowo Subianto agar ini didengar untuk mensejahterakan rakyatnya, karena kan dari zaman kerja dulu sudah kerja keras banget. Iya, gitu ya, keras Pak, kerja banget. Bahkan yang sampai kehilangan nyawa juga ada banyak sekali itu. Ada yang tergilas mesin giling, ada yang terlindas kecelakaan kerja ya Pak ya. Iya, sudah kecelakaan kerja. Jadi artinya risikonya itu kalau dipikir sangat besar. Jadi risikonya itu. Sehingga ya mudah-mudahan juga teman-teman yang mendengar podcast ini lebih memperkuat semangat dan persatuan dan kesatuannya di antara kita. Iya, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita lakukan ini. Oke. Baik, kemudian mungkin Pak boleh sekalian sampaikan juga harapannya kepada pemerintah ataupun juga pihak terkait untuk bagaimana hal ini supaya bisa ditindaklanjuti ataupun juga didengar. Silakan Bapak. Silakan disampaikan harapannya. Jadi maksudnya kepada teman-teman? Kepada teman-teman ataupun juga kepada pihak yang kepada dituju. Semua pihak yang terkait dan semua pimpinan yang terkait juga teman-teman sekalian, kami harapkan kita selalu berdoa. Mudah-mudahan pimpinan kita itu terbuka hatinya sehingga Allah membuka, sehingga beliau mau menerima kita. Harapannya supaya ada perbaikan. Iya, Bapak padahal mungkin silakan Pak sampaikan juga harapannya. Saya pribadi dan untuk semua karyawan yang pensiun PTPN, semoga kedepannya kita bisa berusaha dan berdoa. Semoga apa yang kita sudah usahakan didengar oleh Allah yang Maha Kuasa, dan kepada pimpinan yang berkompeten bisa merealisasikan itu apa yang kita harapkan. Artinya semoga usaha-usaha ini tidak mengkhianati hasilnya ya Pak ya. Betul. Dan juga ini kita berharap semoga seluruh pensiunan mendapatkan keadilan atas kerja keras yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun sampai hari ini di tengah kondisi ekonomi global yang sangat tidak stabil, dolar naik tajam, tapi pensiunan masih ada di bawah 100.000 yang didapatkan oleh teman-teman ataupun juga bapak-bapak dan ibu-ibu pensiunan dari PTPN
yang sampai hari ini masih memperjuangkan keadilan. Semoga melalui tayangan ini bisa menjadi peluang juga Pak, semoga ini bisa terkabul ataupun juga terrealisasikan, dan semoga ini sampai kepada pihak-pihak yang berwajib. Amin. Dan ada titik terang. Amin. Bagi rekan-rekan semua, bapak-bapak dan ibu-ibu dari pensiunan PTPN yang sudah sejauh ini berjuang. Semangat terus Pak, semoga kabar baiknya kita nantikan bersama. Amin. Semoga hidup bisa lebih sejahtera lagi dalam menghadapi kenaikan seluruh biaya bahan pokok dan juga biaya hidup di 2026 ini. Ya, dan sesuai juga dengan falsafah hidup kita Pancasila. Betul. Supaya kita betul-betul berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga tadi menurut undang-undang yang berlaku, harusnya tidak seperti ini. Iya, betul. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir dan bersuara pada hari ini. Semoga sehat-sehat dan juga semoga cepat bisa nanti ketemu dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Amin. Ataupun juga pihak-pihak yang berwenang. Amin. Dan mendapatkan keadilan ataupun juga pensiunan yang layak di tahun 2026 ini. Terima kasih Bapak. Amin. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program dan berita menarik lainnya tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Dan saya Ilu Devi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.